Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perikop Injil hari ini menampilkan bagaimana Yesus berdoa kepada Bapanya. Doa Yesus tadi menegaskan dan mengungkapkan bahwa Yesus sedang berkomunikasi dari ke hati dengan Allah Bapanya. Melalui doa itu, Yesus menunjukkan betapa pentingnya berkomunikasi dengan Allah. Dia memahami bahwa relasi yang erat dengan Bapa adalah sumber kekuatan, sekaligus juga arah dalam hidupnya. Komunikasi sejati membangun kesatuan dan persaudaraan di antara kita semua. Ketika kita mengasihi dan menghargai satu sama lain, komunikasi kita akan mencerminkan kerinduan Yesus untuk kesatuan umatnya. Sehingga Yesus tadi berdoa kepada Bapanya agar umat manusia atau murid-muridnya yang ditinggalkannya, para pengikutnya itu, hidupnya rukun bersatu satu sama lain. Itulah yang didoakan oleh Yesus ketika dia berdoa untuk para muridnya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus adalah sang komunikator yang sejati. Dia adalah teladan sempurna dari komunikasi yang efektif dan bermakna. Yesus bukan hanya mengajarkan dengan kata-katanya, tetapi juga melalui tindakannya dan cara hidupnya yang konsisten. Seringkali orang bertanya, "Pastor, apakah komunikasi Yesus itu selalu halus dan lembut?" Ternyata tidak. Yesus juga pernah berkomunikasi dengan tegas dan keras ketika dia berkata pada Petrus, "Enyalah iblis." Mungkin kata-kata itu, komunikasi itu rasanya menyakitkan, tetapi bahwa menegur Petrus bagaimana dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri, bukan mementingkan kepentingan Allah. Sehingga komunikasi yang disampaikan Yesus ketika dia berbicara dengan Petrus, kata-katanya keras, supaya Petrus tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Dan juga kadangkala sadar kita itu hanya berpikir untuk diri kita sendiri dan bukan memikirkan apa yang dikehendaki Allah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, komunikasi Yesus ditandai oleh kasih, kebijaksanaan, ketulusan, dan juga kepeduliannya terhadap orang lain. Dia dapat menyampaikan kebenaran dengan penuh belas kasih dan pengertian, sehingga orang-orang yang mendengarnya merasa terhubung baik secara emosional maupun juga secara spiritual. Yesus juga mampu menyesuaikan gaya komunikasinya dengan pendengarnya. Misalnya saja, siapa yang mendengarkan, dia akan menyampaikannya. Misalnya dengan menyampaikan komunikasinya, pengajarannya dengan perumpamaan, dengan cerita, dan mungkin juga seringkali dengan pertanyaan-pertanyaan disampaikannya. Yang jelas adalah Yesus senantiasa berusaha bagaimana komunikasinya bisa ditangkap, diterima oleh pendengarnya, dan di situ akan terjadi suatu perubahan di dalam hidupnya. Komunikasi Yesus tidak hanya menginspirasi dan mengajar, tapi juga menyembuhkan dan juga mengubah hidup. Misalnya saja ada orang yang kusta, berkata, "Mandilah." Atau ketika berjumpa dengan wanita yang dituduh sebagai pezinah, berbuat zina, Yesus dengan lembut berkata, "Pergilah
jangan berbuat dosa lagi. Kata-katanya, komunikasinya menyembuhkan. Komunikasinya membangkitkan semangat. Dia dapat mengatasi perbedaan, memulihkan hubungan yang sudah rusak, dan membawa penghiburan kepada orang-orang yang menderita. Yesus mengutamakan kebenaran dan integritas dalam setiap kata dan tindakannya, sehingga komunikasinya menghasilkan iman, pengharapan, dan juga transformasi dalam kehidupan banyak orang. Maka dikala kita mendengar sabda Allah, diharapkan bahwa kita akan terjadi satu transformasi dalam hidup kita. Bahkan kita juga dikuatkan iman kita. Maka pada saat perayaan Ekaristi seperti ini, kita mendengar sabda Allah dalam doa, juga dalam nyanyian-nyanyian. Apakah itu bisa menguatkan iman kita, membangun pengharapan kita, sehingga kita bangkit semangat kita untuk menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk meneladani komunikasi Yesus. Bahkan kita yang hidup di era perkembangan alat-alat komunikasi yang semakin canggih ini, kita harus bertindak secara bijak. Betapa pentingnya kita menggunakan alat-alat komunikasi untuk membangun hubungan yang sehat dan bermakna bagi sesama manusia. Tuhan mendorong kita menggunakan peralatan-peralatan komunikasi yang semakin canggih dan hebat ini, tetapi untuk membangun suatu persaudaraan, membangun suatu persahabatan, untuk saling mengantar sama manusia berjumpa dengan Allah sendiri. Kadangkala manusia terfokus pada alat-alatnya, bukan pada kualitasnya, bukan pada tujuannya itu sendiri. Maka setiap kali sebelum perayaan Ekaristi diingatkan, hendaklah semua alat-alat komunikasi dinonaktifkan. Gitu kan? Ini suatu pertanda sebenarnya bagaimana kita bisa fokus kepada apa yang kita lakukan saat sekarang ini. Jangan sampai kita terfokus pada alat-alat komunikasi, sehingga fokus 1 jam bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah lewat Ekaristi dari awal sampai akhir. Inilah kita diminta malah menggunakan alat-alat komunikasi secara bijak. Sekali juga memprioritaskan hubungan pribadi yang akrab dan menghargai kehadiran fisik dalam komunikasi itu. Coba kalau kita perhatikan, kalau Bapak Ibu pernah menyaksikan ketika di sebuah rumah makan atau restoran ada Bapak, Ibu, dan 3 anak, jadi berlima ya. Ketika pesan makanan, setelah pesan semuanya asik main HP, ya kan? Lalu juga setelah main HP semuanya makanan datang, seneng langsung dipotret. Setelah dipotret dikirim, diupload, dikirim pada orang-orang yang saudara-saudara yang miskin yang tidak makan itu. Inilah yang kurang bijak, kasihan. Ya mungkin yang dikirimi itu adalah orang-orang yang betul-betul makanya ke Senin Kemis ya, hanya dengan kangkung itu sudah luar biasa. Ini yang dikirim, yang diupload adalah babi guling, gajah guling. Waduh ya kan. Inilah yang seringkali kita kurang bijak di dalam itu. Janganlah, kasihan itu ya. Ya ada makannya aja sehari sekali aja sudah hebat, luar biasa. Ini malah dikirimi sesuatu. Sadar seringkali kita kurang bijak di dalam berkomunikasi dan menggunakan alat-alat komunikasi yang ada dalam genggaman kita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus mengajarkan kita untuk menggunakan kata-kata kita dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampaknya pada orang lain. Kalau Yesus tadi berkata pada Petrus, "Nyala iblis," untuk
mengingatkan Petrus supaya Petrus tidak egois dan melihat rencana Allah jauh lebih besar daripada rencana sendiri. Yesus menekankan pentingnya berbicara dengan kasih, kebijaksanaan, dan juga kebenaran. Yesus mengingatkan kita bahwa kata-kata yang kita sampaikan melalui alat-alat komunikasi memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi orang lain, baik secara positif maupun secara negatif. Yang diharapkan adalah mempunyai pengaruh yang positif dan bukan yang negatif. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dan bertanggung jawab dalam penggunaan kata-kata dan dalam menggunakan alat-alat komunikasi. Misalnya dalam keluarga, ketika bapak ibu menegur anak, apalagi ini nanti sudah mau kenaikan ya, ujian dan sebagainya, anak-anaknya wah nilainya ya pas-pasan 6 dan sebagainya, bahkan ketika ulangan nilainya 5. Bagaimana kita membangkitkan semangatnya? Nak, kamu sudah dapat nilai 5 itu bagus, tapi itu sudah 50%, nak. Coba kamu belajar lagi, lebih lagi, pasti nanti 75 bisa. Sang anak langsung semangat, belajar lagi, dan hasilnya luar biasa. Karena merasa dihargai, diberi motivasi. Tapi sebaliknya, kalau anak pulang menunjukkan, Pak, nilai saya 5, dasar kamu anak babu, wah kurang ajar gitu kan, itu anak pembantu, sehingga kata-katanya anak menjadi down. Padahal kalau dengan kata-kata anak, tidak apa-apa, Papa tetap menghargai kamu sudah menguasai 50% kok. Ya, terus, jalan terus. Inilah bagaimana kita mendidik anak-anak pun harus dengan hati-hati dalam kata-kata itu sendiri. Jangan sampai membuat anak itu terpuruk dan hancur gara-gara kurang dihargai. Bapak Ibu dan saudara kasih, kata-kata yang penuh pujian, penghargaan, dan penghormatan dapat membantu mengangkat semangat dan membangun kepercayaan diri seseorang. Jadi kalau dipuji, ya akan lebih semangat. Kata-kata yang menawarkan dukungan, penghiburan, dan harapan dapat membantu mengatasi kesedihan, kekecewaan, atau penderitaan yang dialami oleh seseorang. Ketika ada orang yang datang berbapak sekalian kepada kita, lalu bercerita tentang penderitaannya, mungkin kita hanya berkata singkat, penderitaanmu lebih ringan, banyak orang yang jauh lebih menderita, tapi kamu pasti bisa, percayalah, lihatlah, Yesus sendiri menderita seperti itu, tidak sebanding dengan penderitaan, sehingga ada kekuatan bagaimana bisa mengatasi kekecewaan itu sendiri. Kata-kata yang memberi motivasi, inspirasi, dan dorongan kepada orang lain dapat membangkitkan semangat hidup seseorang yang sudah runtuh. Inilah yang namanya komunikasi dari hati ke hati, yang bisa mengantar sesama manusia untuk menemukan jati dirinya dan bangun kembali dikala dia jatuh. Sebaliknya, kata-kata yang merendahkan, mencela, atau menghina orang lain dapat melukai perasaan dan juga merusak harga diri mereka. Menyebarkan berita palsu, rumor, atau fitnah melalui komunikasi dapat mencemari reputasi dan juga harga diri dan merusak hubungan antar manusia. Betapa mudah jari-jari kita menari-nari di dalam HP kita, ternyata bisa melukai perasaan orang lain, bisa merusak relasi dengan sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, maka penting bagi kita untuk menyadari dampak kata-kata dalam komunikasi kita dan berupaya menggunakan kata-kata dengan bijak seperti yang dilakukan Yesus, sang komunikator sejati.
Dalam setiap komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui alat-alat komunikasi modern, kita harus memilih kata-kata yang membangun, yang menginspirasi dan menghormati orang lain, dan bukan malah menghancurkan orang lain. Dengan memperhatikan dampak kata-kata kita, kita dapat menjadi agen perubahan positif di dalam hidup bersama ini. Yesus merupakan agen yang positif di dalam membangun kehidupan bersama. Siapapun yang berjumpa dengan Yesus akhirnya menemukan sesuatu yang bernilai dan berarti dan bisa menimba suatu kekuatan, menemukan inspirasi yang luar biasa sehingga orang mampu menjalani kehidupan ini walaupun tertatih-tatih, walaupun merasa berat sekalipun. Maka marilah kita menerapkan nilai-nilai Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk juga dalam penggunaan alat-alat komunikasi modern ini. Kita selalu bersyukur, ya, bersyukur bahwa ada alat-alat modern, tapi kita diminta untuk menggunakan secara bijaksana, dengan baik, yang sungguh-sungguh membangun. Kadang-kala lucu kan, suami istri tidurnya satu ranjang, ya tiba-tiba malam sang suami mendapat WA, tulisannya apa? Pak, tolong siapkan uang besok pagi, padahal tidurnya ada di sampingnya. Kenapa enggak ngomong langsung? Padahal mungkin kalau ngomong langsung akan lebih menyenangkan, menggembirakan. Semoga pada hari komunikasi sosial ini kita sungguh-sungguh bisa merefleksikan sejauh manakah kita menggunakan alat-alat komunikasi. Hari Jumat kemarin ada pertemuan pramuka sekuskupan. Ketika ada diajukan pertanyaan, berapa jam kamu menggunakan HP di rumah? Berapa Ustaz? 6 jam. Studinya berapa? 1 jam. Disinilah, padahal menggunakan HP 6 jam berarti adalah kurang bijak karena juga itu energi terbuang banyak. Nah, semoga kita mohon berkat pada Tuhan agar kita sebagai orang beriman sungguh-sungguh bisa mengkomunikasikan iman kita kepada orang-orang yang di sekitar kita, sehingga siapapun yang berjumpa dengan kita akan mengenal kita dan akhirnya mengenal Allah yang kita sembah, yang kita puji.